Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari pendengar setia RRI Sumba. Kita kembali lagi berjumpa dengan kasih Tuhan yang mempertemukan kita lewat saluran radio. Karena itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Karena itu sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan di dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk menikmati kehidupan ini, nafas hidup, kekuatan, kesehatan, serta waktu yang indah saat ini Tuhan untuk mendengarkan kebenaran-Mu. Kami sadari Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami, seringkali kami menyakiti hati-Mu dan menyakiti hati sesama kami. Karena itu Tuhan kami datang padamu saat ini, kami merendahkan diri kami. Kami mengakui atas setiap kesalahan dan dosa kami. Kami memohon Tuhan kiranya mengampuni kami sehingga Tuhan kami benar-benar bersatu denganmu dengan kebenaran firman-Mu. Dan kami benar-benar layak Tuhan untuk menerima kasih setiamu di dalam sepanjang hidup dan kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga saat ini dengan waktu pribadi kami masing-masing kami membuka hati kami seluas-luasnya. Biarlah Roh Kudus Tuhan mendiami hati dan pikiran kami agar firman yang sebentar kami baca dan kami renungkan dapat kami pahami. Lebih daripada itu Tuhan memampukan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup dan kehidupan kami. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan meneguhkan iman kami. Di dalam nama Yesus firman yang hidup itu, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari pendengar setia RRI Sumba, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini terambil dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-33 sampai ayatnya yang ke-36. Injil Lukas pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-33 sampai ayatnya yang ke-36. Karena itu saya akan membacakannya bagi kita. Firman Tuhan berbunyi demikian, pelita tubuh. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolom rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu, perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak saja membaca, mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, tetapi kita yang setia memeliharanya, melakukannya dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema perenungan kita pada saat ini, matamu pelita tubuhmu. Matamu pelita tubuhmu.
Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada perikop sebelumnya menjelaskan tentang Yesus yang memperingatkan orang-orang yang hanya ingin melihat tanda tetapi tidak mau percaya dan bertobat. Ya, pada ayat sebelumnya itu ayat 29 sampai 32. Dan pada perikop bacaan kita pada saat ini Yesus mengajarkan tentang pelita dan mata, sebuah prinsip yang begitu penting yang dinyatakan di sini. Tentunya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan ini tidak asing lagi bagi kita karena kita sering kali mendengarnya. Dan pada pendengar saat yang lalu, ya, ketika Yesus mengajar tentang hal ini, mereka sangat mudah memahami akan hal ini. Karena pelita yang dimaksud di sini adalah pelita kecil yang terbuat dari tanah liat yang diisi dengan minyak zaitun dan dipakai untuk penerangannya. Ya, karena pada zaman itu mereka masih menggunakan pelita dalam kehidupan mereka. Nah, biasanya pelita dinyalakan di atas kaki dian supaya menyinari seluruh ruangan sehingga cahaya dapat terpancar dan dapat dilihat orang. Pelita yang menyala tidak disembunyikan atau tidak ditaruh di kolom rumah atau di bawah gantang sehingga tidak dapat menyinarangi, dan kalau demikian, maka tidak ada gunanya pelita itu jika disembunyikan, jika ditaruh di bawah gantang. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pelita digambarkan sebagai firman Allah. Firman yang diucapkan oleh Allah, dan itu adalah terang yang menuntun kita untuk dapat menjalani bahkan melakukan seluruh sikap dan perbuatan hidup kita. Dan tentunya di sini sebagai terang yang adalah firman Tuhan yang digambarkan sebagai pelita, maka yang pasti dia akan memancarkan sinar di dalam sepanjang kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya terang itu juga tidak ditempatkan di tempat yang tersembunyi. Ya, harus ditempatkan pada suatu tempat yang tepat, dan terang itu akan mampu memancarkan sinarnya, dan demikian juga dengan mata. Jika mata dalam keadaan yang sehat dan baik, maka dapat menerima terang yang baik. Tapi jika mata tidak sehat, tidak baik, maka akan menyebabkan kita melihat yang namanya kegelapan. Selama mata dapat bekerja dengan baik, kita akan dapat melihat sesuatu, dan pastinya kita akan mampu untuk menanggapi keadaan di sekitar kita. Dan ungkapan mata adalah pelita tubuh sungguh memiliki arti yang dalam, karena jika fungsinya digunakan dengan tepat untuk melihat hal yang baik, maka pasti kehidupan kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi jika mata itu tidak digunakan untuk yang tidak berkenal, misalnya melirik dosa, maka hati pikiran kita akan dikuasai oleh dosa atau terbawa ke arah hal-hal yang dosa. Dan inilah kegelapan yang pada akhirnya menguasai kita sehingga kita tidak mampu lagi untuk melihat hal-hal yang baik. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari bacaan firman Tuhan saat ini, mengapa Yesus menggunakan mata dan bukan anggota tubuh lainnya? Karena kita tahu mata adalah alat untuk melihat. Dan melihat itu berarti memberikan pandangan pada segala sesuatu yang kita lihat sebelum kita mengambil tindakan.
Jadi mata di sini lebih dilihat sebagai organ tubuh, tetapi kepada fungsinya. Sehingga kita harus mewaspadai mata kita untuk senantiasa menempatkannya pada hal-hal yang baik. Karena disitulah awal mula terjadinya suatu tindakan atau perbuatan. Mata adalah cerminan gerak jiwa yang perlu terus dilatih dan dibiasakan untuk melihat hidup dari sudut pandang yang positif dan bersikap optimis pada pengharapan yang didasarkan pada iman kepada Tuhan. Maka tentunya jika demikian, mata kita akan menjadi terang seperti pelita yang menerangi semua sisi kehidupan kita dan menjadi kesaksian di mana saja kita berada, entah itu di tempat kita bekerja, di tempat pelayanan kita, di lingkungan kita, di keluarga kita, gereja, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita memakai mata kita untuk memandang sesuatu yang positif atau pada saat lainnya kita memandang sesuatu yang negatif, maka kita akan melihat dan mengalami yang namanya kegelapan dalam hidup ini. Kegelapan itu bisa berupa kegagalan, kekecewaan, kepahitan dalam hidup. Mata yang adalah pelita diberikan oleh Tuhan sebagai anugerah yang harus kita gunakan sebaik mungkin agar dunia yang gelap bisa bersinar dan menjadi terang. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pakailah mata kita sebagai tubuhmu yang akan menuntun kita pada satu jalan terang Kristus untuk menuju pada satu kehidupan dan perilaku yang baik di dalam kehendak dan karunia-Nya. Tuhan menolong dan memampukan kita. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita satu hati di dalam doa syukur dan syafaat kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang terus memberikan kami kesempatan kehidupan, dan firman-Mu yang sudah kami baca dan renungkan ini Tuhan, kembali meneguhkan iman kami, kembali menyadarkan kami bahwa mata kami adalah pelita dalam tubuh kami. Karena kami tahu Tuhan, dari matalah kami dapat melihat, kami dapat berperilaku, kami dapat mengambil keputusan. Karena itu Tuhan, biarkanlah firman Tuhan yang menjadi mata dan pelita dalam hidup kami, sehingga pandangan kami tetap tertuju kepada Engkau Tuhan, tetap tertuju pada perilaku-perilaku yang baik, yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu, yang akan membawa kami kepada terang kehidupan yang abadi, sehingga Tuhan, pandangan kami tidak terjerumus pada pandangan yang salah, pada pandangan kegelapan yang membawa kami ke dalam kebinasaan. Tetapi biarlah Tuhan, firman-Mu yang menguatkan kami, meneguhkan kami ini, mengarahkan kami untuk senantiasa menjaga pandangan kami, selalu mengandalkan Tuhan, mengandalkan firman-Mu yang adalah terang dalam kehidupan kami, supaya kehidupan kami terang dan memancarkan sinar di sekitar kami dan bagi diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan telah menjadi terang yang abadi dalam hidup kami, yang memberikan kami kehidupan kekal, dan biarlah itu Tuhan kami selalu mensyukurinya dan terus mengucap syukur kepadamu dengan cara melakukan firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Saat ini
Hamba-Mu berdoa untuk pendengar setia RRI Sumba yang saat ini bergumul dengan segala keadaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup dan kehidupan mereka. Bapa yang Maha Tahu, Bapa yang Maha Melihat, mari Tuhan senantiasa untuk selalu ada di tengah-tengah pergumulan kehidupan yang mereka alami. Biarlah di dalam doa-doa pribadi mereka yang mereka lantunkan kepadamu Tuhan, Engkau yang Maha menjawab dengan waktu-Mu yang terbaik. Kiranya Tuhan terus memberikan mereka kekuatan, kesabaran untuk tetap tegar dan teguh di dalam iman, dalam pengharapan menanti setiap jawaban-jawaban doa-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, hamba juga mendoakan untuk pendengar setia yang saat ini mengalami sakit, entah mereka yang terbaring lemah di rumah sakit dan juga mereka yang terbaring lemah di rumah mereka masing-masing. Bapa melihat apa yang menjadi kerinduan mereka untuk sembuh dalam perjuangan mereka, berkatilah itu semua ya Tuhan. Biarlah dengan kasih setia-Mu yang tidak pernah meninggalkan mereka, Tuhan menyembuhkan dengan waktu-Mu yang terbaik. Berkati juga keluarga yang terus mendampingi, merawat. Berikan mereka rasa bersabar, rasa bersyukur. Biarlah mereka terus diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga mereka mampu Tuhan untuk menjadi pribadi yang terus menolong sesama mereka. Terima kasih banyak Bapa di surga. Hamba juga berdoa untuk semua yang mendengarkan radio pada saat ini yang tengah berjuang dalam pekerjaan mereka, baik mereka yang bekerja di luar Pulau Sumba, di luar negeri. Tuhan kiranya selalu ada bagi mereka, kuatkan dan teguhkan iman mereka. Tuhan berikan mereka kekuatan dan kesehatan sehingga mereka mampu Tuhan mengerjakan apa yang menjadi pekerjaan mereka dengan baik, sehingga mereka dapat kembali nantinya bersama keluarga, dan Allah pemberi berkat akan selalu melimpahkan berkat bagi mereka. Hamba juga berdoa untuk pendengar setia RRI Sumba yang saat ini berjuang mengikuti CPNS. Tuhan juga berkati mereka dalam upaya mereka belajar, dalam apapun yang menjadi kerinduan hati mereka, Tuhan jawab sesuai dengan waktu Tuhan. Berkati kesiapan mereka dan berkati apapun yang menjadi keperluan mereka ya Tuhan. Hamba juga berdoa untuk pendengar dari Sumba yang saat ini bergumul dengan pekerjaan yang belum mendapatkan pekerjaan. Tuhan kiranya juga memberikan waktu yang terbaik untuk mereka. Biarlah mereka tetap bersabar, mereka tetap berusaha, berdoa, dan bekerja. Tuhan akan menjawab semuanya indah pada waktunya. Kami juga berdoa untuk pendengar setia yang saat ini bersuka cita oleh karena penambahan usia, hari jadi pernikahan, hari syukur lainnya yang mereka terus syukuri di hadapan-Mu ya Tuhan. Tambahkan rasa sukacita di hati mereka dengan terus meyakini bahwa hanya karena kasih setia-Mu Tuhanlah yang membuat mereka terus ada di dalam rasa syukur karena kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang di RRI Sumba bekerja saat ini. Tuhan juga kiranya terus menolong dan memberkati mereka. Apapun yang menjadi pergumulan kehidupan mereka, kami percaya bahwa Engkau Allah yang setia, Engkau tidak pernah meninggalkan. Berkati pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka, dan Tuhan berikan hikmat Tuhan, sehingga mereka dapat melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab mereka dengan rasa takut akan Engkau dan terus bersyukur kepadamu Tuhan. Hamba berdoa untuk bangsa dan negara ini dari ibu kota. Tuhan berkatilah sampai kepada pelosok-pelosok desa. Tuhan kiranya memberikan rasa takut pada pemimpin. Kiranya mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan rasa adil dan sejahtera kepada rakyat-rakyat. Tuhan juga berikan mereka kekuatan dan kesehatan sehingga mereka mampu Tuhan untuk menjalankan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Bapa di surga, hamba juga berdoa untuk janda, duda, fakir, miskin, anak yatim piatu, anak-anak terlantar,
anak-anak yang berkekurangan, Tuhan kiranya senantiasa ada bagi mereka. Dan kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan, Engkau juga memberikan kasih setiamu yang sama bagi semua ciptaan-Mu. Kiranya mereka selalu ada di dalam naungan kasih-Mu Tuhan, kekuatan dan kesehatan, serta apapun yang menjadi kebutuhan hidup mereka. Engkau Allah pemelihara, Engkau tidak pernah meninggalkan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Seluruh aktivitas kami pada saat ini kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau selalu menyertai kami dan menuntun setiap langkah juang kami. Kami membuka hari kami dengan mengandalkan Engkau Tuhan, dan kami akan menutupnya nanti dengan rasa syukur hanya kepadamu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Ini doa, ini pengharapan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Demikian ibadah kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.